Semoga Allah SWT berkahi. Kita coba membahas ya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW yang merupakan hal yang tidak boleh luput dari makanan kita, yaitu cuka, ya, cuka apel terutama ya, cuka apel dan juga ada cuka biasa di sini ya. Kemudian juga ada mustard ya, biasa juga orang sebutkan dibuat jadi mayones ya. Dan ini memang sudah dicampur sebenarnya sama cuka ya, sudah ada campurannya. Dan juga kita akan membahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala sedikit juga garam yang sudah umum ya, bagaimana penyebutan Nabi SAW tentang ketiga hal ini. Kalau teman-teman bertanya kenapa Ustaz hari ini membahas tiga, alasannya ada dua. Yang pertama karena memang ketiga hal ini mendekati satu sama yang lain ya. Jadi kepada asam, asin ya, seperti itu. Kemudian juga dari satu sisi memang bahasan ketiga ini tidak cukup atau tidak panjang ya, sedikit saja. Karena memang dia umum, orang semua sudah tahu. Tinggal bagaimana mereka memang mengkonsumsinya saja ya, seperti itulah. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian dengan bahasan kita berhubungan dengan masalah cuka ya. Hubungan dengan masalah cuka, kita coba insya Allah akan bahas sekarang. Beranjak daripada sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dan juga Ahmad. Kata Nabi SAW, bumbu terbaik itu cuka. Bumbu terbaik adalah cuka. Demikian pula beliau bersabda dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah berkahilah cuka karena ia merupakan bumbu yang digunakan para nabi sebelumku. Nah, jadi mulia sekali cuka itu. Sampai-sampai semua nabi pun mengkonsumsinya. Dan Nabi SAW menjelaskan dia adalah bumbu yang terbaik. Secara ilmiah, kata para pakar muslim, cuka terbukti memiliki banyak sekali manfaat. Sesendok cuka dapat mengurangi lemak bila dicampur dengan kuah salad. Ya. Jadi kalau kita buat salad buah atau salad sayuran, itu kalau kita taruh 1 sendok, itu sangat baik untuk mengurangi lemak. Bisa juga disantap dengan roti. Ya, maksudnya saladnya itu diambil roti gandum lalu dimasukkan, dicampur dengan makanan ini. Dengan cara seperti itu cuka dapat menghilangkan lemak. Hal ini dapat terjadi karena cuka merupakan asam asetat yang berhubungan dengan protein, lemak, dan karbohidrat atau yang biasa disebut juga dengan istilah asetoasetat ya. Itu seperti itulah istilahnya. Artinya mengkonsumsi cuka secara teratur dalam makanan atau salad yang dimakan, atau memasukkan cuka dengan ukuran 1 sendok teh, terutama cuka apel, tapi semua cuka bisa masuk ya, terutama cuka apel, ke dalam secangkir air dapat berkhasiat menjaga kadar lemak tubuh. Di samping itu cuka juga dapat mengurangi potensi penimbunan zat lemak di dalam dan di bawah lapisan intima dinding pembuluh nadi. Karena cuka mampu mengubah zat dari pembuluh darah menjadi senyawa sederhana atau non-kompleks, yakni asetoasetat ya, yang masuk ke dalam komposisi nutrisi. Ada bukti yang kuat bahwa Rasulullah SAW sering mengkonsumsi cuka dengan minyak zaitun. Seperti misalnya pada masa peceklik, juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu hanya mengkonsumsi minyak zaitun dengan cuka saja. Karena pernah melihat Nabi SAW melakukannya. Dan tidak makan daging, kecuali orang-orang miskin bisa makan daging. Cuka apel merupakan cuka yang paling baik. Karena di samping asam asetat sebagai bahan utamanya, cuka juga mengandung sejumlah asam organik yang biasa diperlukan tubuh dalam makanan yang sehat. Perlu diketahui juga bahwa cuka jenis ini memiliki berbagai kandungan unsur mineral yang juga diperlukan tubuh. Di dalam buku tentang tradisional atau tentang pengobatan tradisional karya Garfis disebutkan bahwa cuka dapat membersihkan lambung dari bakteri dan dapat pula membersihkan kandung kemih. Disebutkan bahwa dengan mengkonsumsi cuka dapat membersihkan nanah yang terdapat dalam saluran kencing. Ya. Jadi dia memberikan banyak sekali manfaat-manfaat
dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya kesimpulannya seperti sering kita bilang teman-teman sekalian dalam masalah cukai ini, sebagai seorang muslim, kalau ada penyampaian dari Allah SWT dalam Al-Quran atau dari Rasulullah SAW dari hadis beliau, maka sudah cukup. Ada penelitian, tidak ada penelitian. Apalagi kalau dikuatkan dengan penelitian-penelitian seperti ini tentunya ya. Jadi cukup tadi apa yang Nabi SAW sebutkan, bumbu terbaik adalah cuka. Dan juga beliau mengatakan atau mendoakan, ya Allah berkahilah cuka, karena ia merupakan bumbu yang digunakan para nabi sebelumku. Ya, ini saya ambil dari buku Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis yang sudah sering kami lihatkan. Kemudian kita akan coba baca teman-teman sekalian apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau yang masyhur dan juga sudah tidak asing dari awal bahasan kita ini atau sesi kita ini, kita sudah membahas buku beliau At-Tibbun Nabawi atau pengobatan ala Nabi. Beliau mengatakan di halaman 400-nya tentang khal atau cuka. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bertanya kepada salah seorang istri beliau, apakah ada lauk? Istrinya menjawab, kami hanya memiliki cuka. Beliau menyuruh diambilkan lauk tersebut, lalu mulai menyantap makanannya sambil berkata, lauk terbaik adalah cuka. Kemudian beliau juga mengatakan, sementara dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari hadis Ummu Sa'id radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lauk terbaik adalah cuka. Ya Allah berkahilah cuka ini, rumah yang ada cukanya tidak bisa dikatakan miskin. Artinya dia murah, mudah terjangkau, bahkan mengelolanya pun tidak asing. Banyak orang yang mudah mengelolanya. Ternyata Nabi SAW menjamin justru orang-orang seperti ini rumahnya ya tercukupi makanannya. Jadi dia bisa dipakai untuk semua jenis makanan. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, cuka terdiri dari unsur panas dan unsur dingin. Namun unsur dinginnya lebih kuat. Sifatnya kering pada tingkatan ketiga, memiliki unsur pengering tingkat tinggi, dapat mencegah berhamburnya unsur makanan dalam tubuh. Selain itu juga dapat memperlancar buang air besar. Cuka yang terbuat dari anggur amat berguna juga ya, atau terbuat dari apel amat berguna mengobati radang lambung ya. Jadi cuka yang terbuat dari apel ya, dapat mengobati radang lambung, mencegah penyakit kuning dan mencegah banyak bahaya obat-obat kimia mematikan. Bahkan bisa mengencerkan susu ibu dan darah bila terjadi pembekuan di dalam tubuh. Berguna juga untuk limpa, membasahkan lambung, memperkuat otot perut, menghilangkan dahaga, mencegah pembengkakan bila akan terjadi, membantu metabolisme, melawan dahak, memperlunak makanan-makanan berat, serta memperlancar darah. Nah, jadi ini Ibnu Qayyim menggabungkan banyak sekali manfaatnya ya. Bila diminum dengan campuran garam, berkhasiat mengobati racun akibat jamur mematikan. Bila dibuat gulai, bisa memotong amandel yang tumbuh di ujung langit-langit rongga mulut. Dan bila digunakan untuk berkumur dalam keadaan hangat, berkhasiat mengatasi sakit gigi dan memperkuat gusi. Cuka juga berkhasiat untuk mengobati agnail atau luka nanah di sekitar kuku. Bila dioleskan di bagian yang sakit, mengobati gigitan semut, bengkak panas, luka bakar, penambah nafsu makan, menenangkan lambung, amat berguna bagi kalangan muda, juga untuk musim panas di negara-negara panas. Ya. Jadi bagaimana semua ini teman-teman sekalian disebutkan beragam macam manfaatnya dengan tujuan memang agar kita mengetahui manfaat-manfaatnya, dan cukuplah sekali lagi apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini berhubungan dengan masalah cuka. Sementara berhubungan dengan masalah sabir dan juga thuffa ya, atau biasa kita istilahkan dengan mastrat, dan juga apa yang diistilahkan dengan mayones biasanya ya. Tentu beragam macam cara orang mengelolanya, tapi kurang lebih di depan saya ada contoh serbuk ya, yang biasa dibuat
mastrat ini, dan ini yang sudah dikelola. Ya. Jadi yang sebelah kiri serbuknya, yang sebelah kanan yang sudah dikelola. Ya, tentu orang beragam macam dan Anda tidak asing lagi di YouTube bisa nonton tentang pengelolaan pembuatan mastrat dan juga mayones ya. Dan ini ada bahasan tersendiri. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di sub bahasa nomor 52, sobir atau mayones dalam kurung di halaman 433, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil dari hadis Qais ibn Rafi' Al-Qaisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madza fil amarraini minasy-syifa as-sabirus suffa." Ada kesembuhan dalam dua makanan, sabir dan mastrat. Ya, sabir ini artinya mayones tadi ya. Dalam As-Sunan dari hadis Ummu Salamah disebutkan, ia menceritakan Rasulullah SAW pernah menemuiku saat Abu Salamah meninggal dunia, aku membuat mayones untuk diriku sendiri. Beliau bertanya, ini apa wahai Ummu Salamah? Ummu Salamah menjawab, mayones tapi tidak harum, ya, tidak ada campuran yang lainnya. Maka beliau bersabda, makanan ini bisa memudahkan wajah, tapi jangan dikonsumsi kecuali di malam hari. Dan beliau, kata Ummu Salamah, kata Nabi SAW, jangan konsumsi kecuali di malam hari saja. Lalu kemudian Ummu Salamah menanggapi mengatakan, dan beliau melarang kami memakannya di siang hari. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mayones ini banyak kegunaannya, terutama jenis kue yang berasal dari India, berkhasiat menghilangkan ampas kuning pada otak dan saraf mata. Bila dioleskan pada kening dan pelipis dicampur dengan air mawar, bisa berkhasiat menghilangkan pusing-pusing. Berkhasiat juga mengobati radang hidung dan sariawan serta mengencirkan unsur hitam. Ya. Mayones Persia bahkan bisa mencerdaskan otak, memperkuat hati, membersihkan ampas kuning dan dahak dari dalam lambung. Bila diminum 2 sendok saja dicampur dengan air, bisa juga menghilangkan nafsu syahwat yang berlebihan dan bisa merusak. Bila diminum dalam keadaan dingin, dikhawatirkan akan menyebabkan pendarahan hidung. Jadi artinya lebih baik dalam kondisi dia sudah dihangatkan. Nanti setelah itu didinginkan tidak ada masalah. Tapi jangan sampai dicampur dengan air dingin. Ya. Jadi ini penyampaian tentang masalah mastratnya ataupun mayonesnya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita tutup tentunya dengan yang ketiga yaitu garam. Ya. Ini tentu sudah tidak asing lagi. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita mengelola dari air laut, air asin. Dengan sedikit saja air laut itu ditampung di sebuah wadah, ya, yang tidak membuat dia keluar ke sana sini, kemudian kena panasnya matahari, bisa terbentuk gumpalan-gumpalan garam. Ya. Dan garam tentu sudah tidak asing lagi, hampir seluruh dunia orang memakainya. Hanya saja sebagai seorang muslim, kita perlu mengetahui bagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan tentang masalah garam ini, ya, walaupun bahasanya tidak banyak. Tapi Ibnu Qayyim menyebutkan juga di poin bahasa nomor 87 tentang milah atau garam, tepatnya di buku beliau At-Tibbun Nabawi di halaman 512. Beliau menyebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Anas secara marfu', kata beliau, raja lauk pauk kalian adalah garam. Ya. Dikatakan sebagai raja, kata Ibnu Qayyim dalam hadis, karena bisa memperbaiki kualitas dan bisa memantapkan rasa. Karena kebanyakan lauk hanya bisa menjadi lezat bila dicampur dengan garam. Sementara dalam Musnad Al-Bazzar secara marfu' disebutkan, kalian di tengah masyarakat ini tak lama lagi akan seperti garam dalam makanan. Makanan itu tidak akan enak tanpa garam. Maksudnya, akan tiba saat nanti di mana Nabi SAW berikan perumpamaan, awalnya mungkin kalian dibenci umat Islam, dicari-cari kesalahannya. Nanti kalian akan menjadi orang yang dibutuhkan. Dan subhanallah, saya melihat hadits ini justru terjadi di zaman kita. Ya, seperti saya bahasakan kemarin, bagaimana perumpamaan Nabi SAW ini terjadi sebenarnya. Karena di negara-negara Eropa yang selama ini tidak pernah sama sekali mengizinkan suara azan terkumandangkan. Masjid boleh dibuka, boleh dipakai sholat, tapi suara hanya di antara kaum muslimin dengan alasan tidak boleh mengganggu orang lain. Ya. Tapi subhanallah dengan adanya penelitian mereka,
mereka menemukan ternyata suara azan itu justru meredam tersebarnya virus. Mereka bahkan menyuruh sekarang umat Islam untuk menggunakan mikrofon dengan suara keras, terdengar di mana-mana. Dan orang-orang Islam yang sedang di rumah juga mengumandangkan azan di balkon-balkon mereka. Kalau di Spanyol sehari sekali. Kalau di Perancis dan juga di Jerman sekarang sudah setiap waktu sholat, 5 waktu sholat mereka bisa kumandangkan masalah itu. Dan bukan mustahil ini akan menjadi sebuah peraturan nanti di Eropa, ya, yang memang untuk menahan atau tidak supaya tidak tersebarnya virus ataupun berhenti dengan azan ini. Mereka akan terus mengumandangkan itu. Dan subhanallah, seingat saya ada sebuah hadis tentang tanda-tanda hari kiamat ya. Kalau sesungguhnya nanti akan ada ya begitu kurang lebih seperti itu makna hadisnya, akan ada nanti orang-orang di akhir zaman ya, dari kaum muslimin yang justru ya menguasai ya wilayah Rum atau wilayah seperti itu, maknanya maksudnya adalah wilayah Rum ini wilayah Eropa. Berarti kemungkinan besar memang akan muncul kaum muslimin yang banyak dari wilayah situ yang akhirnya mereka juga akan menjadi ya ujung tombak dan juga penyebar Islam yang berhasil. Yang jelas teman-teman, hadis ini sangat mulia, diriwayatkan Bazzar. Kata Nabi SAW, kalian di tengah masyarakat tidak lama lagi akan seperti garam dalam makanan. Makanan itu tidak akan enak tanpa garam. Maksudnya kalian akan dibutuhkan. Disebutkan juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu secara marfu, sesungguhnya Allah menurunkan 4 berkah dari langit, yaitu besi sehingga bisa bermanfaat sebagaimana kita tahu dipakai segala macam kebutuhan untuk besi, dan Allah turunkan surah khusus namanya Al-Hadid, ya surah Hadid. Kemudian api yang sudah kita tahu, dengan api kita bisa memanaskan dan masak dan seterusnya. Air yang sudah tidak asing lagi manfaatnya, dan juga garam. Jadi garam ini memang keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu teman-teman selalu kita orang muslim juga diajarkan agar wala tusrifu, inna Allah la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, karena Allah tidak suka yang berlebihan. Artinya tentu juga kita konsumsi secukupnya. Karena orang kalau berlebihan kita tahu seperti kasus darah tinggi dan yang sejenisnya justru karena asinnya makanan ya, misalnya. Maka jangan juga berlebihan. Karena ada juga orang begitu, mudah kena diabetes. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi gula misalnya sangat banyak sekali. Saya pernah menemukan ada orang buat teh kecil, dia tidak rasa enak kecuali ditaruh 4 sampai 5 sendok gula. Gelasnya kecil sekali misal. Ada juga orang begitu makanan, kadang-kadang kita makan sangat asin gitu ya. Akhirnya nanti manfaat garam yang tadinya memang bagus bisa berubah menjadi masalah buat dia. Kalau berlebihan ya. Tapi kalau pas ukurannya insya Allah, maka tentu akan memberikan manfaat sebagaimana sudah kita sebutkan. Dan juga Ibnu Qayyim mengatakan di sini, garam maksudnya mendapatkan apa yang Nabi SAW sudah sebutkan ya. Garam memang kata beliau bisa menambah kualitas tubuh manusia dan kualitas makanan mereka. Bahkan bisa menambah kualitas segala sesuatu yang dicampur dengannya. Ya, seperti emas dan perak bahkan. Sebabnya adalah karena garam mengandung energi yang membuat emas semakin kuning dan perak semakin putih berkilat. Garam mengandung unsur pembersih, unsur pengemulsi, ya, penghilang lendir berat, penyerap, dan unsur yang memperkuat tubuh serta mencegah bau busuk dan kerusakan. Berhasil juga mengobati kutis bernanah. Ya mungkin kalau ada benda-benda yang agak kotor di rumah tidak bisa dibersihkan, Anda bisa letakkan garam beberapa saat lalu Anda cuci dengan air, insya Allah akan bersih dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya. Saya pernah lihat bahkan setrika yang sudah belang bagian bawahnya itu, ya kemudian ditaruhlah garam di sebuah kertas ya atau di sebuah wadah gitu, kemudian sedikit dikasih air, lalu kemudian ditaruhlah setrika itu. Ternyata subhanallah dalam hitungan beberapa detik saja kotoran itu melekat di garam tadi dan akhirnya setrika itu jadi bersih kembali. Dan banyak contoh-contoh mungkin Anda bisa lihat di YouTube tentang masalah itu ya. Nah ini kita bisa bayangkan kalau di luar saja dia bisa buat itu, bagaimana dalam tubuh kita. Dia akan membersihkan banyak hal dalam tubuh garam ini tentunya ya. Bila digunakan sebagai celak, bisa menghilangkan daging berlebih pada mata. Maksudnya campuran celak ya. Bila melenyap, bisa melenyapkan kotoran kuning. Garam Inggris lebih baik lagi untuk tujuan itu. Bisa juga mencegah koreng agar tidak menyebar.
Bisa juga melancarkan buang air besar. Kalau dioleskan ke perut orang yang terkena busung lapar, niscaya berkhasiat. Bisa juga membersihkan gigi atau menghilangkan bau gigi, menguatkan dan mengokohkan gusi, dan masih banyak sekali khasiat-khasiat lainnya. Kita sudah tahu tentunya tidak asing ini, biasa di obat kumur pun ya, itu ada yang mengandung garam ya kalau Anda biasa ke dokter gigi tentunya. Nah, ini semua teman-teman sekalian manfaat-manfaat yang sangat luar biasa dari apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan buat kita. Seperti itu insya Allah bahasan kita. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bahas pada hari ini sebagai salah satu salah satu dari apa yang sudah dibahas oleh Nabi alaihi salatu wassalam.